Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu April, di pelajaran seni budaya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Materi ini kalau bisa dicatat ya di buku kalian gitu, dibikin catatan kecil gitu, supaya kalau misal kalian ingin belajar lagi, kalian tinggal buka buku catatan kalian aja gitu ya. Terus kalau misalnya belajar kita pakai nyatet dulu, itu biasanya akan lebih masuk di kepala dibandingkan hanya cuma nanti. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur dan prinsip seni rupa. Oke, sebelum itu saya ingin flashback ke materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Ya, pengertian dari seni rupa. Apa itu pengertiannya? Iya, betul sekali. Pengertian seni rupa adalah sebuah karya seni yang bisa dinikmati oleh penglihatan, indera penglihatan kita. Itu namanya seni rupa. Oke, sekarang saya mau tanya, jenis seni rupa ada apa aja? Ya, ada dua ya, berdasarkan bentuk dan berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi, dia ada yang seni rupa murni dan seni rupa gambar. Kalau yang berdasarkan bentuk, ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, pintar semuanya. Oke, lanjut ya. Nah, kemarin sudah bahas jenis dan fungsinya. Sekarang kita akan masuk ke unsur dan prinsipnya. Oke ya, kita mulai ya. Apa aja sih unsur seni rupa itu dan kenapa kita harus belajar ini gitu. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Supaya nanti ketika kalian ingin membuat karya seni, kalian bisa menghasilkan karya seni yang baik gitu ya. Oke, yang pertama, unsur seni rupa ada yang namanya titik. Kenapa titik? Karena titik itu adalah awal mula ketika kita ingin berkarya. Contohnya ketika kita meletakkan pensil, pasti dimulai dari titik dulu ya kan? Nah iya, dari titik itu nanti akan berkembang menjadi sebuah garis. Nah, nanti garis itu apabila kita susun-susun akan menjadi sebuah bidang. Gitu. Nah, bidang itu nanti apabila disusun lagi akan menghasilkan sebuah bentuk. Nah, gitu ya. Nah, setiap benda pasti punya warna, ya kan? Nah, warna ini di sini ada 3. Yang pertama ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Pernah dengar? Kalau udah pernah dengar, bagus. Kalau belum, yuk kita bahas. Oke, sekarang kita lihat di diagram warna ini, ya. Oke, sini ada diagram warna, berbeda-beda warnanya, ya kan? Tapi mana sih yang namanya warna primer? Ini adalah warna primer, ini ya. Kalau kita lihat di diagram, dia adanya di segitiga ini nih, yang ditunjukkan oleh segitiga. Warna kuning, merah, dan biru. Oke, kenapa 3 warna ini menjadi warna primer dan kenapa hanya 3 warna ini saja? Karena warna primer adalah warna dasar, ya, warna yang tidak bisa diciptakan oleh warna lain, gitu. Hijau nggak bisa nyiptain merah, ya. Misal orange nggak bisa nyiptain biru. Itu yang namanya warna primer. Yang kedua ada yang namanya warna sekunder. Apa sih warna sekunder? Oke, warna sekunder adalah ini nih. Contohnya, warna hijau, orange, dan ungu. Ya. Nah, ini adalah warna sekunder. Kenapa dia disebut warna sekunder? Sekunder, kenapa? Karena dia dihasilkan dari percampuran dari 2 warna primer. Ya, percampuran dari 2 warna primer. Contoh, warna kuning. Apabila dicampurkan dengan warna merah, dia akan menghasilkan warna orange. Warna kuning apabila dicampur dengan warna biru, dia akan menghasilkan warna hijau. Warna biru dan warna merah dicampurkan akan menghasilkan warna ungu. Nah, itu yang dinamakan warna sekunder. Oke, yang terakhir adalah yang namanya warna tersier. Apa sih warna tersier?
Jadi warna tersier itu adalah percampuran antara warna primer dan warna sekunder. Tuh. Atau bisa juga percampuran dari ketiga warna primer. Nanti hasilnya ada warna coklat. Ya. Oke. Maksudnya gimana, Bu? Percampuran antara warna primer dan warna sekunder, kok warnanya jadi banyak banget gitu. Iya, memang percampuran dari warna ini akan menjadikan warna yang kaya. Kalian pernah lihat warna Tosca? Nah, itu adalah warna sekunder yang dihasilkan dari percampuran warna hijau dan biru. Nah, kalau di sini misalnya kita lihat warna hijau dan biru dicampurkan adalah nanti ini, birunya agak kehijauan. Atau yang kelihatan banget ini nih, warna kuning dan warna merah. Warna kuning dan warna orange. Ya, akan menghasilkan warna orange kekuningan. Atau warna ini, orange yang warna merah. Dia akan menghasilkan warna orange yang lebih merah. Itu yang dinamakan warna tersier. Sampai sini paham? Mudah-mudahan dipahami ya. Kalau tidak, bisa bertanya melalui WA. Oke, yang terakhir. Belum terakhir. Yang selanjutnya adalah pencahayaan. Maksudnya pencahayaan itu adalah gelap dan terang. Ya, hubungannya dengan warna hitam dan putih nanti kalau misalnya kalian mencampur warna. Tapi bisa juga sih nggak pakai hitam putih, kalian gunakan saja yaitu percampuran warna primer dan sekunder tadi gitu. Warna gelapnya dibanyakin gitu ya. Nah, kenapa ada pencahayaan? Karena nanti dari pencahayaan itu kita bisa membuat sebuah volume. Tahu volume kan ya? Ayo pelajaran matematika. Oke, volume itu adalah kayak isi sebuah benda ya. Misalnya saya punya benda nih. Nih, ini kan ada isinya. Ini yang namanya volume. Ya. Nah, volume ini dibagi menjadi dua, volume yang nyata dan volume yang semu. Oke. Nah, volume yang nyata itu gimana? Ya ini yang beneran bisa diisi, itu volume yang nyata. Tapi kalau volume yang semu, nah ini hubungannya tadi sama yang pencahayaan. Kita gunakan gelap terang dan hasilnya akan nanti menghasilkan gambar yang ada volumenya, yang kalau kita lihat tuh kesannya wah keren ya, bisa 3 dimensi gitu. Nah itu masuknya ke volume yang semu, jadi hanya kesannya saja gitu. Nah kemudian ada yang namanya tekstur. Tekstur tuh apa sih Bu? Saya pernah dengar tapi kayaknya kalau membahasakannya bingung. Oke, jadi tekstur itu adalah nilai raba sebuah benda. Sama kayak volume, tekstur ada dua. Ada yang semu, ada yang nyata. Kalau yang nyata, kita bisa rasakan nih. Beneran ada teksturnya. Di indera peraba kita berasa. Kalau misalnya halus ya halus, kasar ya kasar, berendel-berendel ya berendel-berendel gitu ya. Nah itu namanya tekstur. Tapi kalau yang semu kayak gimana? Nah, misalnya ada sebuah gambar gitu ya. Gambarnya misalnya gambar batu. Gitu. Di gambarnya itu adanya di layar handphone atau di printan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pegang itu gambar batu di layar handphone atau di print-printan itu, apakah yang kita pegang adalah tekstur batu? Enggak kan? Nah, yang kita pegang itu apa? Tekstur licin si layar handphone atau tekstur licinnya si kertas, ya kan? Nah, itu adalah tekstur semu. Jadi, kita hanya kesan-kesannya aja kayak kasar, tapi sebenarnya enggak. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke prinsip seni rupa. Oke, prinsip seni rupa di sini ada 8, ada kesatuan, keseimbangan, irama, komposisi, terus proporsi, pusat perhatian, gradasi, dan keselarasan. Nah, kita bahas satu-satu. Nih, yang pertama ada kesatuan ya. Kita bahas aja belakangan ya. Kita bahas mulai dari keseimbangan. Oke, keseimbangan itu apa sih? Keseimbangan itu adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Atau misal kalau kalian pernah pikir tuh kayak ada timbangan gitu ya. Timbangan tuh kalau misalnya sama berat kan dia jadi seimbang. Ya sama kayak karya seni rupa. Jadi harus seimbang. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada gambar. Ini medianya, bidang gambarnya. Ini ada gambar kayak namanya teko ya. Terus di sini ada objek gambar, ada objek lagi. Nah, objeknya itu ditaruhnya seimbang, kiri kanan tuh sama gitu. Atau misalnya kalau kalian gambar misalnya di sebuah kertas yang
ukurannya A4 misalnya gitu. Kalian bikinnya besarnya sesuaikan dengan kertasnya, jangan kalian bikin kecil gitu, seupil udah gitu di pojokan. Aduh, itu keseimbangannya akan kurang seperti itu. Udah dipahami ya? Oke, lanjut. Ada yang namanya irama. Bu, irama bukannya adanya di musik ya gitu? Oh tidak, Ferguson. Irama tuh di seni rupa ada, tapi bentuknya mungkin agak berbeda gitu. Tapi mungkin pengertiannya sama. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan gerak. Contohnya kayak gini. Jadi irama itu adalah pengulangan bentuk atau warna bisa juga. Contohnya kayak gini. Di sini kan warna diulang-ulang ya kan. Bentuknya juga ada yang sama, misalnya ini yang segede gini, yang ini segede gini, ada yang bentuknya nurun, di sini ada yang nurun lagi. Itu diulang-ulang jadi kesannya dia bergerak. Itu namanya irama. Ada lagi yang namanya komposisi. Pernah nggak sih kalian kalau lagi jajan terus merhatiin di balik bungkus jajanan kalian itu ada komposisi terdiri dari misalnya tepung beras, garam, mecin, dan lain-lain. Nah, itu namanya komposisi. Jadi maksud komposisi itu apa sih? Maksud komposisi adalah kandungan atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah penyusunan unsur-unsur seni rupa dan atau objek rupa sehingga menjadi susunan yang teratur dan serasi. Itu namanya komposisi. Contohnya kayak gini. Nah, penyusunan nih ya, penyusunan objek gambar. Bisa kita lihat misalnya benda yang besar taruhnya di belakang nih, terus benda yang kecil taruhnya depan, yang pendek juga taruh di depan, yang tinggi taruhnya di belakang gitu. Sama kayak kita baris ya kan, anak yang gede yang tinggi taruhnya di belakang, yang kecil taruhnya di depan. Gunanya apa? Supaya kelihatan gitu. Baik kelihatan dari kita yang lihat dari depan, bisa juga kelihatan yang orang kecil-kecil itu. Kasihan kalau di belakang nggak kelihatan gitu. Kayak gitu kira-kira prinsipnya. Oke, lanjut. Ada yang namanya proporsi. Pernah lihat gambar ini? Ya, ini namanya proporsi menggambar tubuh manusia. Nah, jadi kalau proporsi itu apa sih gitu ya? Yaitu adalah perbandingan ukuran antara bentuk objek satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, itu namanya proporsi. Jadi kalau misalnya bikin manusia gitu, berarti kita harus ukur. Kalau yang ideal ya, bukan yang cibi-cibi ya. Nah, itu ukurannya 8 kepala. Itu yang namanya proporsi. Perbandingan ukurannya harus pas supaya jadi manusia yang ganteng gitu. Kalau gambar. Ya, proporsi. Yang kemudian ada yang namanya pusat perhatian. Nah, kalau pusat perhatian itu apa sih? Oh, udah pasti lah ya. Ketika kita melihat sesuatu, itulah yang menarik perhatian kita. Itu namanya pusat perhatian. Contohnya, ini. Gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini, yang paling menonjol di kalian apa? Ini kan ya. Karena apa? Karena dia bentuknya beda sendiri. Udah gitu warnanya beda sendiri. Otomatis mata kita langsung tuh ke situ. Itu namanya pusat perhatian. Kalau di sini usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau berbeda dengan yang lainnya. Itu yang namanya pusat perhatian. Lanjut yang namanya gradasi. Sering dengar nih pasti atau sering melakukan ya di rumah ya. Nah, ini adalah perpindahan warna secara bertahap. Nah, itu namanya gradasi. Yang ini. Ya, misalnya perpindahan dari warna merah ke kuning. Nggak langsung tuh. Kalau langsung jadinya kayak gini nih. Jadi kayak warnanya nabrak gitu nih. Kalau ada perpindahan kan kayaknya enak, itu smooth, jalannya tuh halus gitu ya kan. Ada merah, terus kena terus ada orange-nya, terus ada kuningnya gitu. Itu namanya gradasi. Ada perpindahan warna secara bertahap. Nah, ini namanya. Terus ada yang selanjutnya keselarasan. Keselarasan adalah kedekatan unsur-unsur yang berbeda, baik bentuk, pencahayaan, maupun warna dalam menciptakan suatu keindahan. Jadi walaupun berbeda, diusahakan bikinnya tuh dekat. Maksudnya dekat tuh nggak nabrak gitu warnanya. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan nuansanya coklat ya. Kita bisa lihat di sini warna-warnanya nih. Tuh ya kan. Dari coklat terus ke kuning kan pasti ada perpindahan warnanya ya kan. Terus walaupun di sini ada warna hijau nih sebagai rumput ya kan.
dibuatnya tuh bukan hijau yang ngejreng stabilo gitu, enggak, tapi gimana caranya diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu nuansa gitu ya, paham? Oke. Nah, ini yang terakhir adalah kesatuan. Kenapa saya bikin terakhir? Karena kesatuan ini adalah wadah dari unsur-unsur lain. Apabila semua unsur udah ada tuh di dalam situ, maka sebuah gambar atau karya seni itu memiliki sebuah kesatuan. Makanya di sini saya bikin kayak mangkok bakso ya, ada jadi lapar. Iya nih, mangkok bakso. Kita ada irama di situ, ada keseimbangan di situ, ada komposisi, pusat perhatian, proporsi, dan keselarasan, dan terakhir gradasi, semuanya ada, maka gambarnya akan menjadi satu kesatuan ya. Sampai sini mudah dipahami? Mudah-mudahan paham, kalau tidak bisa bertanya ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan di kolom komentar atau di WA aja. Oke, mantap deh. Oke, terakhir, jika sudah dipahami, jangan lupa kerjakan soal latihan yang ada pada Classwork Google Classroom ya. Dicek tuh, tiap minggu pasti saya kasih tugas di situ, kumpulinnya di situ, pokoknya semuanya di situ deh ya. Jangan sampai ketinggalan tugas-tugasnya, usahakan coba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Nah,